Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, ada Razanis Nuwardana, terus ada rekan saya, Azahra Kanaya Putri, dan Kalista Larasati Wardoyo. Eh, Materi kita ini ada 6 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu himpunan, yang kedua itu aturan pemangkatan, pemfaktoran dan perkalian, yang ketiga itu pengenalan matematika dalam ekonomi dan bisnis, yang keempat itu pengertian dan unsur-unsur fungsi dan notasi dalam matematika, variabel konstanta, koefisien dan parameter. Yang kelima yaitu sistem bilangan nyata, dan yang keenam terakhir itu pecahan, desimal dan persentase. Bagian himpunan akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas dan dapat dibedakan dengan pasti apakah suatu objek termasuk ke dalam himpunan tersebut ataupun tidak. Nah, operasi himpunan ini ada 4. Yang pertama yaitu gabungan yang menggabungkan anggota dari 2 himpunan tanpa pengulangan. Yang kedua ada irisan, yaitu anggota yang sama dalam 2 himpunan. Yang ketiga ada selisih, yaitu anggota dari himpunan pertama yang tidak ada di himpunan kedua. Dan yang terakhir ada komplement, yaitu anggota yang ada di himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A. Dan itu di sebelah kanan ada contoh gambarnya dari 4 operasi himpunan. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu misalkan U sama dengan eh, dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu ada A, yaitu 1, 2, dan 3. Yang B itu 3, 4, dan 5. Dan yang C itu 5, 6, dan 7. Nah, berarti eh, A, A komplemennya itu sama dengan aksen. Jadi bisa disebut juga komplement itu sebagai aksen. Nah, jadi aksen itu sama dengan 4, 5, 6, dan 7. Dan yang B aksen atau B komplement itu isi anggotanya adalah 1, 2, 6, dan 7. Dan yang C komplement atau C aksen itu isi anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada juga A gabungan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada juga B gabungan C, anggotanya itu 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, terus ada juga A irisan B, yaitu 3, dan A irisan C, yaitu 0 atau tidak ada. Nah, ada contoh juga A komplement atau A aksen irisan dalam kurung B gabungan C. Itu anggotanya ada 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita bahas masuk ke poin yang kedua, yaitu aturan pemangkatan, yaitu ada 11 aturan. Aturan yang pertama itu adalah X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Yang aturan kedua ada X pangkat M per X pangkat N sama dengan X M min N. Dan aturan ketiga itu dalam kurung X pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan X pangkat M kali N. Lalu ada aturan keempat, yaitu dalam kurung X kali Y tutup kurung pangkat N sama dengan X pangkat N dikali Y pangkat N. Lalu ada aturan yang kelima, yaitu dalam kurung X per Y tutup kurung pangkat N sama dengan X pangkat N per Y pangkat N. Lalu ada aturan yang keenam, X pangkat 1 per N sama dengan N akar X. Lalu ada aturan 7, yaitu
X M per N sama dengan N akar X pangkat M. Lalu ada aturan 8, yaitu X min N sama dengan 1 per XN. X pangkat N. Lalu ada aturan yang ke-9, yaitu X pangkat 1 sama dengan X. Lalu ada aturan 10, X pangkat 0 sama dengan 1. Dan aturan 11, 1 pangkat N sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu yang pertama ada 21 pangkat 0 ditambah 13 pangkat 0. Nah, ini tuh eh, sesuai dengan aturan yang ke-10. Berarti sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan aturan yang kedua, dan soal yang kedua, yaitu 1/7 pangkat 8 sama dengan 7 pangkat min 8. Kalau ada yang nomor 3, contoh soalnya 3/2 dikali 3/3 sama dengan 3/2 tambah 3 sama dengan 3/5. Nah, itu adalah aturan yang pertama. Lalu ada yang nomor 4, yaitu 1/50 dikali 1/22 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu itu adalah aturan yang ke-9. Yang nomor 5, dalam kurung 9/3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 81/9 sama dengan 9. Nah, lalu ada aturan pemfaktoran dan juga perkalian. Nah, di sini ada bentukan rumusnya, yaitu dalam kurung A plus B tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Dan ini ada contoh bentukan angka dari rumus yang tadi. Contohnya seperti dalam kurung 2X ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 4 XY ditambah Y pangkat 2. Lalu ada yang bentuk rumus yang kedua, yaitu dalam kurung A min B tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Dan bentukan angkanya itu seperti tutup kurung 2X ditambah Y, buka kurung 2X min Y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 4XY ditambah Y pangkat 2. Lalu ada contoh yang lain juga seperti A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan dalam kurung A plus B, lalu dalam kurung lagi A min B. Nah, persamaan kuadrat itu bentuknya seperti AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 untuk rumusnya. Lalu ada rumus pemfaktoran, yaitu dalam kurung AX plus P, lalu dalam kurung lagi AX plus Q sama dengan B. Dan ada keterangannya, kalau misalnya P plus Q itu sama dengan B, dan P min Q itu sama dengan C. Nah, untuk contoh soalnya, itu yang pertama ada pemfaktoran, dan ini yang pertama adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0. Hasil dari pemfaktoran tersebut adalah X plus 3 dan juga X min 5. Lalu ada yang contoh kedua, yaitu 5X dalam kurung 6X plus 30 sama dengan 12. Nah, jadi eh, dikali silang kayak 5X dikali 6X yaitu 30X pangkat 2 ditambah 5X dikali 30 yaitu 150X sama dengan 12. Lalu dipindahkan ruas 12-nya agar sama dengan 0. Jadi 30X pangkat 2 ditambah 150X dikurang 12 sama dengan 0. Lalu ada yang ketiga, yaitu 4 dalam kurung X plus 12. Lalu min X plus 5 dikali siang lagi 4 kali X 4X ditambah 4 kali 12 jadi 4X plus 48 lalu min X plus 5 sama dengan 0. Nah, lalu
4x dikurang x sama dengan 3x, dan 48 min 5 sama dengan 43. Jadi hasilnya 4x plus 43. Nah, yang contoh soal terakhir, yaitu ada dalam kurung 2x plus 3y, tutup kurung, pangkat 2, hasilnya sama dengan 2x pangkat 2, berarti 4x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 12xy min 9y pangkat 2. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zahra untuk bagian ketiga, yaitu pengenalan matematika dalam ekonomi dan bisnis. Nah, apa sih pengenalan matematika dalam ekonomi dan bisnis? Matematika dalam ekonomi dan bisnis itu em, adalah suatu bentuk pendekatan analisa ekonomi yang digunakan itu untuk sebagai alat menggambarkan kasus menggunakan teknik-teknik ilmu matematika di luar geometri sederhana, contohnya seperti matriks, persamaan turunan, dan analisanya. Terus yang ketiga ada persamaan integral dan analisanya. Next, matematika ekonomi itu matematika pendekatan analisis ekonomi yang secara fundamental tuh analisanya nggak jauh berbeda dengan pendekatan non matematika. Tujuan dari matematika ekonomi ini tuh menganalisis suatu teori terlepas dari pendekatan matematikanya untuk membuat atau menurunkan suatu kesimpulan atau teorema dengan sekumpulan asumsi atau suatu postulat dari suatu proses yang beralasan. Perbedaannya tuh dalam matematika ekonomi, asumsi dan konklusinya itu dinyatakan dalam simbol matematika dan persamaan, bukan sebagai kata-kata ataupun kalimat panjang. Nah, yang kedua, proses pernyataannya itu diberikan dalam bentuk pernyataan teori matematika. Terus, matematika ekonomi ini tuh fungsinya untuk mengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau menghitung keuangan perusahaan juga. Pokoknya intinya untuk mengambil sebuah keputusan yang akurat. Jadi memakai matematika ekonomi. Nah, untuk pengertian dan unsur-unsur fungsi dan notasi, yaitu yang fungsi fungsi itu hubungan antara dua variabel di mana setiap nilai dari variabel inputnya tuh dibilang X dan suatu nilai outputnya itu dibilang Y. Contohnya ini ada notasi fungsi umum fx, fungsi fx sama dengan Y. Contohnya fungsi fx-nya itu 2x plus 3. Nah, maka untuk x sama dengan 2, hasilnya itu duanya ini dimasukin ke X, jadi 2 kali 2 ditambah 3, yaitu 7. Nah, untuk notasi yang pertama ada variabel. Variabel ini tuh eh, simbol suatu nilai yang bisa berubah-ubah. Dalam konteks fungsi, variabel tuh dilambangkannya dalam huruf X atau Y, misalnya fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Nah, itu tuh huruf X-nya itu merupakan variabel, nilainya tuh bisa diubah-ubah juga. Lanjut, yang kedua ada konstanta. Konstanta ini tuh nilai tetap atau tidak berubah, berapapun nilai variabelnya. Nah, contohnya fx sama dengan 2x plus 3. Nah, angka 3-nya itu merupakan konstanta. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien itu angka yang mengalihkan variabel. Koefisien juga nunjukin berapa besar pengaruh variabel terhadap hasil fungsinya. Contohnya, ini fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Nah, angka 2-nya tuh merupakan koefisien dari x. Jadi, koefisien itu yang dikalikan dengan variabel. Jadi, yang nyatu sama variabelnya. Karena 2 dikalikan dengan x, maka 2-nya itu merupakan koefisien. Next, ada parameter. Parameter itu ada nilai-nilai dalam fungsi yang bisa disesuaikan atau diubah untuk menggambarkan situasi yang berbeda. Cuma bukan, namun bukan variabel utama seperti X. Parameter juga bisa berupa koefisien atau konstanta yang dapat disesuaikan untuk memodelkan kondisi ekonomi atau bisnis tertentu. Contohnya ini fx, ax plus b. Nilai a dan b-nya itu parameter dan ini tuh bisa berubah-ubah sesuai kondisi suatu bisnis, ekonomi atau bisnisnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kalista. Oke, sekarang masuk ke sistem bilangan nyata. Bilangan nyata adalah semua bilangan yang dapat ditemukan di garis bilangan. Dan di sini ada jenis-jenis bilangan. Yang pertama bilangan asli. Bilangan asli itu contohnya satu, 2, 3, dan seterusnya. Tapi bilangan asli itu tidak termasuk nol. Selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah itu semua bilangan bulat yang tanpa negatif atau non-negatif. Dan dia termasuk nol. Selanjutnya bilangan bulat. Bilangan bulat itu termasuk bilangan negatif, nol, dan positif tanpa pecahan atau desimal. Selanjutnya, bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa ditulis sebagai pecahan. Contohnya 1/2. Dan dia juga bisa ditulis dengan 0,75. Selanjutnya, bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa jadi pecahan. Contohnya akar kuadrat dan pi. Selanjutnya, bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan gabungan semua di atas, termasuk bilangan asli, cacah, bulat, rasional, irasional, dan dia tidak termasuk imajiner. Boleh next. Ya, di sini ada contoh pecahan, desimal, dan persentase. Untuk pecahan, bisa dipermisalkan A per B. Contohnya A per B itu A-nya diganti 3 dan B-nya diganti 4. Itu untuk pecahan. Dan desimal, desimal itu hasil dari pembagian pecahan. Contohnya 3/4 tadi, eh, 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Selanjutnya, persentase. Persentase itu nilai pecahan dalam skala 100. Contohnya, 3/4 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 itu sama dengan 75%. Kenapa 75%? Karena di belakang koma ada dua, jadi 75%. Seperti itu. Untuk bisa lebih cepatnya lagi ya intinya konversinya pecahan ke desimal itu dibagi langsung, desimal ke persen itu dikali 100, persen ke pecahan itu bagi dengan 100 dan disederhanakan. Udah. Ya, jadi itu adalah pemaparan materi dari kami. Maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.